10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk kita semua dan juga menyambut dengan sukacita Bapak Ibu dan juga teman-teman, baik yang berasal dari Kota Batu, luar Kota Batu, dari gereja dan juga lembaga, bahkan teman-teman dari tiap-tiap STT. Baik, untuk mengawali seminar kita pada malam hari ini, kita akan mengambil waktu untuk berdoa. Kami minta kesediaan Bapak Nathan Masela untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Oke. Shalom. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Laila Tov. Selamat malam. Selamat malam. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan tetap memelihara kami, Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami, Tuhan tetap menopang dan menguatkan kami di tengah-tengah kondisi dan situasi yang tidak mengenakan ini. Dan kami bersyukur jika pada saat ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan melalui acara yang khusus ini kami berdoa. Tuhan hadir dan Tuhan memberkati seluruh seminar ini khususnya berkaitan dengan masalah media. Kami berdoa supaya Tuhan juga beri hikmat bijaksana bagi hamba-Mu, Pak Marex, dalam menyampaikan materi, juga dalam diskusi dan dalam tanya jawab. Kami berdoa supaya hal ini dapat berguna bagi kami, memperlengkapi dan menyiapkan kami menghadapi tantangan yang ada di depan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh acara ini dari awal sampai akhir, kiranya ada dalam berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, perlu kita ketahui untuk rundown seminar pada malam hari ini. Yang pertama ialah pembukaan dan doa, sudah selesai kita lakukan. Setelah itu akan ada pemaparan materi dari pembicara. Setelah itu akan ada tanya jawab. Saya akan menjelaskan dalam sesi tanya jawab ini ada dua cara yang akan kita lakukan. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat menyampaikan pertanyaannya dalam kolom chat selama materi boleh disampaikan. Yang kedua, Bapak, Ibu juga dapat bertanya secara langsung pada saat Q&A atau menggunakan icon raise hand. Dan ketiga, akan ada penutup dan doa. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, saya akan membacakan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Marex Joseph, Master Teologi. Beliau adalah dosen tetap di STT Providensia Adonai, dosen di bidang PL, dan juga dosen di bidang teologi penginjilan. Beliau sudah berkeluarga dan memiliki seorang putra. Demikian profil singkat dari pembicara pada malam hari ini. Agar tidak berlama-lama lagi dan menghemat waktu juga, saya yakin kita semua sudah tidak sabar untuk belajar bersama dalam materi pada malam hari ini dengan tema hamba Tuhan dan sosial media. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih karena Bapak Ibu dan teman-teman semua malam hari ini sudah menyediakan waktu untuk kita dapat belajar bersama. Sebelum saya menyampaikan materi pada malam hari ini adalah beberapa akun media sosial saya yang Bapak Ibu bisa add di Facebook, kemudian follow di Instagram, dan Bapak Ibu juga mungkin bisa save nomor saya jika Bapak Ibu ingin sharing tentang pelayanan di media sosial atau mungkin tentang hal-hal yang lain. Lalu kemudian saya juga punya akun YouTube, Bapak Ibu bisa subscribe akun YouTube saya, Marex Joseph Project. Di sana ada banyak konten yang saya buat, khususnya saya membuat konten-konten Kristen yang itu menjadi beban saya secara pribadi. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti segala aktivitas pelayanan saya juga di sosial media. Saya tidak hanya melayani di STT Providensia Adonai. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin menyampaikan tema
yaitu hamba Tuhan dan media sosial. Tema ini tidak terlalu berat dibandingkan dengan tema-tema yang kita sudah bahas kemarin ya di seminar-seminar STT Providensia yang kemarin. Tema ini agak lebih ringan, tapi tema ini tetap menjadi penting dan sangat relevan bagi kita dalam konteks kita saat ini, apalagi bagi kita hamba-hamba Tuhan atau orang percaya yang saat ini menggunakan media sosial. Perlu kita sama-sama memperlengkapi diri lebih lagi supaya kita bisa lebih maksimal. Malam hari ini saya akan membahas tema tentang hamba Tuhan dan media sosial. Yang pertama, kita akan sama-sama melihat terlebih dahulu tentang pengertian hamba Tuhan. Yang saya temukan ada dua hal dari pengertian hamba Tuhan ini. Jadi yang pertama itu berkaitan tentang jati diri orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sehingga disebut sebagai hamba Tuhan. Kalau istilah sekarang yang kita kenal yaitu anak Tuhan, ya. Ini dalam pengertian kita yang sudah mengaku dengan bibir mulut kita bahwa kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, itu artinya sejak saat itu kita adalah hamba Tuhan. Jadi kita bukan milik kita lagi, tapi kita adalah milik Tuhan. Kira-kira itu pengertian yang pertama, itu makna yang pertama. Lalu kemudian makna yang kedua yang saya temukan dari istilah hamba Tuhan ini juga, yang kedua adalah ini berkaitan tentang fungsi. Jadi fungsi sebagai orang yang menaati panggilan Tuhan dan dia punya kekhususan untuk menunaikan apa yang Tuhan berikan untuk dia. Kabar baik, kabar sukacita yang sudah dia terima, yang sudah dia alami, dia wajib untuk meneruskannya kepada orang lain. Makanya dia ada punya panggilan khusus. Ini sebenarnya agak sedikit lebih berat daripada pengertian yang pertama. Kalau misalkan dikatakan dia punya status ganda, bukan hanya sebagai orang percaya, tapi juga sebagai hamba Tuhan. Ada kekhususan. Jadi harus ada kewajiban dari pengertian yang kedua ini. Itu tentang hamba Tuhan. Lalu kemudian kita juga perlu melihat yang kedua, yaitu tentang media sosial. Tapi sebelumnya saya ingin mendasari istilah hamba Tuhan ini dengan kita melihat Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Jadi Lukas pasal 1 ayat yang ke-38, Bapak Ibu apakah suara saya terdengar? Mungkin salah seorang bisa meresponi? Jelas. Oh ya, oke, terima kasih. Jadi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, istilah hamba Tuhan itu berasal dari bahasa Yunani, yang artinya itu doulos. Doulos dia punya pengertian itu budak atau pelayan. Nah, bagi orang Yahudi dalam tradisi mereka budak atau pelayan itu adalah orang yang sudah tidak punya hak atas hidupnya lagi. Jadi yang punya hak atas hidupnya itu adalah tuannya yang sudah menebus atau yang sudah membeli dia. Jadi pengertian tersebut sebenarnya merujuk kepada seseorang yang sebenarnya mengabdikan dirinya, yang telah menyerahkan hak hidupnya kepada tuannya tersebut karena telah dibeli dan telah ditebus. Makanya istilah hamba ini hanya melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya secara bertanggung jawab. Pertanyaannya, kalau kita masuk dalam kategori sebagai orang percaya atau sebagai hamba Tuhan yang memiliki kekhususan untuk mengabarkan kabar sukacita itu untuk orang lain atau menunaikan tugas dan tanggung jawab kita untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain, apakah kita sudah melakukannya atau belum? Nah, ini ada kaitan eratnya dengan media sosial. Kita akan lihat dulu pengertian dari media sosial. Yang saya temukan pengertian media sosial yaitu, mungkin bisa next. Jadi pengertian media sosial itu artinya sebuah media untuk bersosialisasi satu sama yang lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia atau kita saling berinteraksi, saling berkomunikasi satu dengan lain. Kita bisa bertemu seakan-akan tatap muka langsung, tapi itu via online. Jadi tidak dibatasi oleh ruangan, tidak dibatasi juga oleh waktu. Kita bisa berjumpa dan bertemu kapan saja. Itu pengertian media sosial yang saya temukan. Tapi kalau kita mau kaitkan dengan konteks kita sekarang ini, dengan perkembangan teknologi yang sedemikian rupa majunya, bahwa media sosial itu tidak hanya punya pengertian yang demikian. Media sosial lebih daripada itu. Saya tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa media sosial itu adalah ladang. Kenapa saya katakan media sosial adalah ladang? Karena saat-saat ini kita, manusia, melakukan segala aktivitas kita itu hampir sebagian besar di media sosial.
Jadi waktu kita habiskan banyak di media sosial, entah itu kita bekerja, entah itu kita belajar, entah itu kita beribadah, dan entah itu kita hanya ingin bersenang-senang di media sosial, kita ingin melihat konten-konten yang mungkin ingin kita lihat, dan saya rasa pengertian media sosial bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi lebih daripada itu. Media sosial adalah ladang pelayanan yang sebenarnya Tuhan sediakan dan Tuhan berikan untuk kita, orang-orang percaya maupun hamba Tuhan. Kita harus punya kepekaan sebagai hamba Tuhan, apalagi kita saat ini sedang menanggung tugas yang berat yang Tuhan berikan untuk kita, untuk segera kita tunaikan, untuk segera kita lakukan. Nah, persoalannya begini Bapak Ibu, tidak semua hamba Tuhan punya pola pikir yang demikian. Ada yang mengatakan bahwa media sosial itu hanya sebatas media yang bisa kita gunakan hanya untuk hiburan semata. Jadi dia bermedia sosial bukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dia sebagai hamba Tuhan, tapi dia bermedia sosial karena dia melihat bahwa media sosial itu adalah sarana untuk menghibur dia secara pribadi. Apalagi dalam status kita sebagai hamba Tuhan, terkadang kita berpikir demikian. Apalagi kalau misalkan dalam pelayanan kita sudah terlalu padat pelayanannya, atau mungkin kita sudah stres dengan pelayanan atau pekerjaan yang menumpuk, otomatis kita akan lari ke media sosial. Dan itu kita perlu ketahui bahwa kita menganggap media sosial hanya sebagai sarana hiburan untuk diri kita. Lalu yang berikut, kita juga mungkin tidak sadar bahwa sebenarnya media sosial itu bukan hanya sebagai sarana komunikasi, ya, bukan hanya sebagai sarana komunikasi. Atau mungkin media sosial itu bukan hanya sebagai ladang di mana Tuhan persiapkan untuk kita. Jadi ada ketidaksadaran, ada orang percaya ketika berselancar di media sosial, mereka menganggap bahwa media sosial itu hanya untuk bersenang-senang. Jadi ya tanpa sadar mereka menganggap bahwa ya media sosial itu hanya sebatas untuk menyenangkan diri saya. Lalu kemudian anggapan yang ketiga bahwa media sosial itu terlalu duniawi. Saya kira tidak berlebihan juga kalau misalkan kita punya konsep yang demikian. Tapi yang menjadi salah ketika kita menganggap media sosial terlalu duniawi, lalu kita menjauh dari media sosial, atau kita berusaha untuk menghindar dari media sosial. Karena apa? Anggapan kita media sosial itu terlalu kotor, terlalu najis untuk kita sebagai orang-orang percaya terlibat di dalamnya, atau kita turut serta di dalam media sosial itu sendiri. Lalu kemudian anggapan yang keempat, kita mungkin alergi. Alergi ini mungkin agak lebih ekstrim dari hanya menganggap bahwa media sosial itu hanya sebatas terlalu duniawi. Jadi alergi itu dia memang sama sekali tidak menggunakan media sosial apapun. Bukan persoalan dia gaptek ya. Ini bukan persoalan dia gaptek, tapi dia memang tidak senang aja untuk ada di media sosial, lalu kemudian dia menyaksikan segala tontonan yang ada, atau mungkin dia hanya sekedar mau membagi-bagikan apa yang sudah dia capai gitu. Jadi dia memang alergi dengan media sosial, sehingga dia berusaha untuk menjauh. Lalu kemudian yang kelima, ada yang juga memang pura-pura tidak tahu. Jadi mereka berpikir gini, melayani Tuhan atau mengabarkan Injil itu kita hanya dapat lakukan ketika kita berjumpa dengan orang secara langsung. Atau kita melayani Tuhan ketika kita hanya ada di dalam gereja atau di dalam lembaga, tempat di mana kita melayani. Jadi kita tidak berpikir sampai sejauh itu bahwa melayani Tuhan itu tidak dibatasi oleh gedung, tidak dibatasi oleh tempat, dimanapun saja kita bisa melakukan pelayanan atau melakukan pekabaran Injil. Nah, media sosial ini sebenarnya sudah menyediakan sarana itu. Hanya saja kita kemudian hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya pura-pura tidak tahu. Karena malas akan hal itu. Sudah terlalu sibuk di gereja, makanya saya nggak mau menyibukkan diri saya lagi di media sosial. Kira-kira itu 5 hal yang menjadi persoalan kita. Tapi yang menjadi penting di sini Bapak Ibu, kalau kita masih mempertahankan pola demikian atau pemikiran demikian, kita pasti akan ditinggalkan. Karena apa? Perkembangan teknologi yang sedemikian rupa kita alami dan kita rasakan saat ini menuntut kita untuk harus dapat menyesuaikan diri. Kalau kita tidak menyesuaikan diri, kita pasti akan ditinggal. Makanya nggak usah kaget, nggak perlu kaget bahwa saat-saat ini banyak sekali pemuda, anak-anak layan kita, remaja kita meninggalkan gereja. Karena apa? Mereka sibuk dengan media sosial.
Dan apa yang terjadi, hamba-hamba Tuhan atau para pelayan Tuhan tidak mampu menyesuaikan diri untuk masuk di media sosial dan menjangkau kembali anak-anak klien kita atau pemuda remaja kita atau jemaat kita yang sudah meninggalkan Tuhan. Nah, ini harus kita sikapi dengan cepat, bahwa jangan menganggap bahwa media sosial itu adalah sesuatu hal yang najis yang perlu kita tinggalkan, perlu kita hindari, lalu kemudian kita melakukan apa yang menjadi fokus kita di gereja atau di satu tempat di mana kita layani. Jangan, karena kita pasti akan ditinggalkan. Lalu, apa yang menjadi alasan sebenarnya kita harus melakukan pelayanan kita di media sosial? Kalau misalkan kita tidak mau ditinggalkan, ada 5 alasan yang saya berikan ya, Bapak Ibu. Ini untuk kita sama-sama pikirkan kembali. Jadi alasan ini harusnya menjadi dasar penting untuk kita, mau tidak mau harus melakukan pekabaran Injil di media sosial atau harus melayani Tuhan di media sosial. Karena yang pertama apa? Media sosial itu adalah sarana yang sangat efektif yang dapat kita gunakan sebagai alat penjangkauan. Saya kasih contoh. Kalau misalkan dalam beberapa tahun lalu, mungkin pola kita dalam mengabarkan Injil itu harus tatap muka secara langsung. Kalau kita harus tatap muka secara langsung, itu artinya apa? Kita harus mengatur waktu, kita harus janjian, kita harus atur tempat di mana kita harus bertemu dengan orang itu, atau mungkin kita harus berupaya untuk keluar dari rumah kita, berjumpa dengan orang yang ada di luar sana, dan kemudian kita melakukan penginjilan atau mengabarkan kabar sukacita itu untuk orang lain, atau melayani orang lain. Hal ini tidak perlu kita lakukan dalam konteks kita sekarang ini, karena media sosial sudah memfasilitasi kita untuk kita bisa lebih efektif lagi dalam menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana, mengabarkan Injil, bahkan melayani Tuhan. Jadi penjangkauan itu bisa kita lakukan dengan lebih efektif, karena kenapa? Kita bisa menjangkau lebih dari 2 orang, bahkan kita bisa menjangkau 1000 orang. Kita bisa lihat saja dengan salah satu platform yang bisa kita gunakan, yaitu YouTube. Nanti kita akan sama-sama lebih jauh lihat ke bagian itu. Lalu kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus melayani dan mengabarkan Injil di media sosial? Karena kita diberikan kebebasan untuk berkarya dan membuat sebuah kreativitas dalam menyajikan kabar sukacita itu kepada orang lain. Jadi bayangannya begini, Bapak Ibu. Kita bisa menyajikan Injil yang kita sudah dapatkan dan yang sudah kita alami itu dengan cara yang berbeda. Kita bisa kemas sedemikian rupa, lalu kemudian kita masukkan di media sosial 1 kali. Tapi itu akan berlaku untuk seterusnya. Orang lain akan bisa melihat apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat. Dan kalau kita menyajikannya dengan cara yang kreatif, orang pasti akan tertarik. Media sosial memfasilitasi kita tentang hal itu. Jadi media sosial memberikan kebebasan kita untuk menyatakan apa yang menjadi iman kita kepada orang lain. Dan ini harus kita sadari. Hal inilah yang harus melandasi kita untuk kita harus benar-benar masuk ke media sosial dan melakukan pelayanan dan juga mengabarkan Injil di media sosial. Kita tidak dibatasi. Kita masuk di YouTube, kita buat konten tentang deklarasi iman kita kepada banyak orang. Tidak akan pernah kita dibatasi. Karena hal itu sudah dibuat oleh media sosial supaya kita dengan bebas mengakui agama kita, dengan terang-terangan kita bisa mengakui kepada orang lain. Tidak dibatasi. Bahkan kita bisa mengemas itu dengan sangat baik supaya orang lain itu kagum dengan berita yang kita sampaikan. Kita nggak perlu takut ya. Kita nggak perlu takut. Kalau dulu kita mungkin menginjili, kita takut untuk berbicara kepada orang lain secara langsung. Atau mungkin kita takut karena kita takut menyinggung pribadinya, atau kita takut dalam berbicara karena takut salah ya. Dan ini sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan lagi, karena media sosial sebenarnya sudah memberikan kita kebebasan untuk bisa membuat sesuatu yang menarik dan kita tawarkan kepada orang lain. Sekali saja kita kerjakan, misalkan kita kerjakan satu video, kita upload, kita bisa melihat dampaknya 1-2 tahun kemudian. Ada banyak orang yang akan berkunjung dan melihat video-video kita. Kita bisa menjadi berkat, kita bisa melayani orang lain. Lalu kemudian alasan yang berikut. Yang ketiga, ini tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang menggunakan media sosial. Jadi ada jutaan. Ini bukan hanya perkara 1-2 orang.
bukan hanya 10, 20, 30, tapi jutaan orang saat ini sudah menggunakan media sosial. Itu artinya apa? Kesempatan kita untuk menjangkau begitu banyak orang yang ada di media sosial untuk Kristus itu jauh lebih besar. Jadi peluangnya itu sangat besar untuk kita bisa melakukan pekabaran Injil. Lalu kemudian yang kelima, yang terakhir, alasan yang terakhir itu bahwa media sosial, kalau kita masuk, kita lihat apa yang ada di dalamnya, memang kenyataannya sangat sedikit konten-konten yang mengandung nilai Kristiani. Atau ada konten yang positif begitu. Jadi kalau kita masuk, kita berselancar di media sosial, ada banyak sekali konten-konten yang justru dalam tanda petik negatif atau sampah. Ya. Ada konten-konten yang bodoh, yang konyol dilakukan, tapi banyak orang yang nonton, banyak orang yang gemari itu. Nah, cara kita untuk mengalihkan para pengguna media sosial untuk tidak fokus kepada konten-konten yang negatif itu apa? Kita harus memenuhi media sosial dengan konten-konten yang positif. Apalagi konten-konten yang ada nilai-nilai Kristiani di dalamnya. Saya kira 5 alasan ini bisa menjadi dasar atau landasan penting untuk mau tidak mau kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, harus masuk di media sosial dan penuhi media sosial dengan konten-konten yang positif, yang baik, yang dapat memberkati orang lain, bahkan dapat membuat orang lain percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, ini yang saya temukan ya. Ini yang saya temukan, ini yang terbaru, yang dirilis oleh We Are Social. Jadi ada 5 media sosial yang sering dan banyak penggunanya, yang sering digunakan oleh banyak orang. Yang pertama, itu di posisi pertama ya. Di posisi pertama itu ada YouTube. YouTube saat ini adalah platform yang sangat besar, yang punya dampak yang juga bisa besar kalau kita mau fokus melayani di YouTube. Kesempatannya juga sangat besar untuk kita bisa melayani di sana. Lalu kemudian aplikasi yang kedua, ini menempati urutan kedua, yaitu WhatsApp. Di posisi ketiga ada Facebook, di posisi keempat Instagram, di posisi yang kelima itu TikTok. Nah, TikTok ini agak unik, baru dirilis tahun 2016 tapi sudah melesat sampai di peringkat 5. Ada banyak sekali penggunanya. Bahkan saat ini ada banyak orang yang mendownload aplikasi TikTok. Nanti kita akan lihat satu-satu. Tapi saya ingin singgung dulu pertama untuk YouTube. Yang pertama YouTube. Bapak Ibu kita lihat di Indonesia saja ada 150 juta pengguna media sosial. Dan yang menggunakan YouTube itu ada 132 juta orang. Ada 88% orang Indonesia yang menggunakan media YouTube atau platform YouTube. Tapi sayangnya di YouTube sedikit sekali konten-konten yang baik, yang bisa jadi contoh, yang bisa jadi teladan, yang bisa kita ambil nilai-nilai Kristianinya. Jadi kita akan dicecoki atau kita akan mengonsumsi banyak sekali video-video yang justru tidak bisa jadi contoh, jadi teladan. Saya kasih salah satu contoh ya. Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah salah satu YouTubers, ini YouTubers luar negeri, namanya Benjamin Bennett. Itu jumlah subscribernya itu cukup banyak, 274 subscriber. 274.000 ya, 274.000 subscriber. Tapi apa yang dilakukannya kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti apa yang dibuat dalam YouTube-nya Benjamin, ternyata hanya hal yang konyol. Jadi hanya hal yang konyol yang dia buat. Dia hanya berdiri di depan kamera selama kurang lebih 4 jam sambil senyum, dan kemudian dia diamkan selama kurang lebih 4 jam. Dan banyak sekali orang yang menonton hal ini. Bapak Ibu bisa lihat, ada salah satu videonya, ada 180.000 orang yang nonton. Dia tidak ngapa-ngapain, dia tidak buat apa-apa. Dia hanya duduk diam, senyum di depan kamera, dan dia tidak melakukan aktivitas apapun. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu lihat dari salah satu videonya ini, dia pernah kencing, mohon maaf ya, dia pernah kencing di celana sambil membuat aktivitas yang dia lakukan. Jadi sambil diam, jadi dia tidak tahan, dia kencing di situ. Ini hal yang bodoh, ini hal yang konyol. Kita bisa masuk di YouTube dan kita bisa menyaksikan banyak sekali konten-konten yang seperti ini.
Contoh yang kedua, saya ambil ini yang viral di Indonesia. Dia sudah masuk penjara tapi sudah keluar lagi. Ini namanya Ferdian Paleka. Ini sempat viral. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan apa? Dia memberikan sembako, tapi ternyata itu hanya prank. Dia memberikan sembako sampah ternyata, bukan sembako yang benaran. Jadi dia berikan sembako sampah untuk orang-orang yang dia jumpai. Nah, pada akhirnya apa? Dia dilaporkan dan dia dipolisikan. Tapi dia kembali bebas. Bapak Ibu, ini hanya 2 contoh. Ada banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain, tapi saya hanya berikan 2 contoh ini saja. Bayangkan kalau misalkan ada banyak sekali YouTubers atau orang-orang yang membuat video yang seperti ini, lalu kemudian anak-anak pelayanan kita, jemaat kita yang nonton ini. Dan kita tidak bisa memberikan sesuatu yang positif untuk mereka atau mengalihkan perhatian mereka kalau kita tidak masuk di media sosial. Apa yang bisa kita bayangkan? Mereka pasti akan terus-menerus menyaksikan itu dan terpengaruh, lama-lama akan terpengaruh. Makanya tanggung jawab kita. Ini yang saya lakukan di YouTube. Karena saya juga aktif di YouTube, Bapak Ibu, ini ada beberapa video saja yang saya tampilkan di gambar. Beberapa video yang saya buat, saya pernah membuat video tanggapan tentang ajaran Kristen yang keliru, yang disalahpahami oleh agama seberang. Itu saya coba komentari, tapi dari perspektif kita orang iman Kristen. Lalu kemudian saya juga ada buat podcast dengan beberapa teman YouTuber Kristen lain. Saya bisa membagikan hal-hal yang positif melalui kehidupan mereka. Lalu kemudian saya juga ada buat video-video yang lain tentang kesaksian saya bersama dengan keluarga. Bahkan saya juga sempat bagikan firman Tuhan. Saya harap Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang demikian. Bapak Ibu masuk di media sosial bukan hanya sebagai penonton atau sebagai penikmat. Tapi Bapak Ibu masuk ke YouTube sebagai pelaku, membuat konten dan memproduksi sebanyak mungkin konten-konten yang positif, bahkan yang mencerminkan Kristus supaya dapat membawa banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Yang berikut, yang bisa kita lihat dalam konteks kita sekarang ini ya. Gereja saat ini memang sudah masuk di YouTube. Bahkan gereja juga sudah masuk di Facebook. Nanti kita akan singgung tentang hal itu. Tapi yang menjadi poin saya begini Bapak Ibu. Gereja dalam tanda petik seakan-akan dipaksa dengan keadaan karena COVID-19, makanya baru mau masuk di YouTube. Baru mau masuk di media sosial. Saat ini, selama ini gereja terlalu menutup diri untuk mau keluar dan menjangkau jiwa-jiwa yang sebenarnya lebih membutuhkan, yang harusnya diselamatkan, gitu. Jadi kalau kita mau menyaksikan di awal-awal ketika pandemi pertama kali masuk di Indonesia, yang diperdebatkan itu apa? Apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan ataukah tidak? Itu yang diperdebatkan. Makanya saya beranggapan, ini anggapan saya, bahwa sebenarnya gereja tidak siap dengan kemajuan teknologi, dengan fasilitas yang sudah diberikan oleh media sosial. Gereja masih belum terbiasa. Makanya ketika situasi pandemi ini ada, seakan-akan gereja dipaksakan untuk harus masuk ke media sosial. Memang baik, belum terlambat juga, tapi ini mau menggambarkan tentang gereja yang sebenarnya masih belum siap untuk ada di media sosial, lalu kemudian bisa menjangkau banyak orang. Apa yang dilakukan gereja saat ini? Ibadah minggu, pembinaan setiap hari, mulai ibadah unit, ibadah sektor, atau mungkin pembinaan yang lain, apakah dilakukan? Tidak semua gereja melakukan hal yang sama. Hanya 1-2 saja. Itu pun mereka yang memang sudah terbiasa dengan media sosial. Tapi untuk gereja-gereja yang baru saja membiasakan diri dengan media sosial, mereka terlihat kaku. Itu analisa saya secara pribadi tentang gereja yang saat ini sudah mulai menyesuaikan diri di dalam media sosial. Lalu kemudian yang berikut Bapak Ibu. Yang kedua itu WhatsApp. Nah, WhatsApp ini juga sebenarnya adalah aplikasi media sosial yang penting untuk kita gunakan. Anggapannya begini, kita bisa menjangkau orang yang paling dekat dengan kita. Jadi sebelum kita melayani orang-orang yang ada di luar sana yang membutuhkan juru selamat, kita terlebih dahulu harus melayani keluarga kita, bukan? Teman-teman kita, orang-orang terdekat kita. Saya menggunakan WhatsApp ini ketika saya bisa melayani, ada beberapa teman saya yang lama. Biasanya di WhatsApp itu ada grup alumni SD, SMP, SMA, dan mungkin grup-grup yang lain. Tapi saya bersyukur dengan adanya WhatsApp dapat mewadahi saya untuk bisa melayani orang-orang saya
orang-orang yang dulu dekat dengan saya. Bahkan saya bisa melayani keluarga saya. Jadi itu yang saya bersyukur di situ. Ini adalah salah satu contoh ya Bapak Ibu yang saya tampilkan. Ini bukti chat saya dengan ada salah satu teman saya yang sebenarnya dia sudah tinggalkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Tapi saya perlahan membangun kepercayaan lagi dengan dia, lalu kemudian saya mau berusaha untuk menjangkau dia kembali. Jadi saya membangun komunikasi dengan dia, saya mau melayani dia. Sampai saat ini masih ada dalam proses. Saya juga pernah melakukan hal yang sama, tapi dengan konteks masalah yang sedikit berbeda. Saya pernah juga konseling, ada beberapa teman saya yang lama, karena kehidupan keluarga mereka hancur, jadi saya melayani mereka di situ. Bahkan saya bisa membawa mereka untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini salah satu bukti yang saya lakukan. Saya juga mau supaya Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama. Dan Bapak Ibu menyadari bahwa WhatsApp itu adalah aplikasi yang penting yang bisa kita gunakan untuk bisa melayani orang lain. Bisa melayani Tuhan, bisa menjangkau banyak jiwa. Lalu yang berikut, yang ketiga, Facebook. Yang ketiga itu Facebook. Ini adalah 2 halaman yang saya buat. Yang pertama Sport Ministry, yang kedua MJ Project. MJ Project ini saya gunakan halaman ini hanya untuk mempromosikan video-video yang saya sudah upload di YouTube. Kalau Sport Ministry ini saya sebenarnya rutin lakukan, tapi dalam 6 bulan belakangan ini saya tidak fokus lagi di sana karena saya sekarang lebih fokus di YouTube. Jadi saya tidak bisa melakukan itu secara bersamaan karena saya masih belum punya tim. Saya melakukan semuanya ini hanya saya sendiri. Jadi saya agak kewalahan membagi waktu. Tapi yang menjadi poin penting di sini Bapak Ibu bahwa Facebook itu juga adalah salah satu media sosial yang dapat kita gunakan untuk menjangkau banyak orang. Mungkin kaum milenial tidak terlalu banyak menggunakan Facebook. Sekarang yang banyak menggunakan Facebook itu generasi baby boomer ya. Tapi sebenarnya kita bisa melihat itu sebagai kesempatan menjangkau orang tua dari anak-anak layan kita. Jadi kita bisa membangun komunikasi, atau mungkin kita bisa melayani melalui tulisan-tulisan kita, atau melalui video-video yang kita bagikan di Facebook. Atau mungkin ada sebuah video yang memberkati kita, lalu kemudian kita bagikan di Facebook. Orang tua dari anak-anak klien kita melihat hal itu pasti akan diberkati, mereka juga pasti akan ikut bagikan. Bahkan mungkin mereka bisa membawa anak-anak mereka untuk mau dorong anak-anak itu untuk masuk ke gereja atau untuk percaya kepada hamba-hamba Tuhan yang mau melayani mereka. Jadi itu yang bisa kita lakukan sebenarnya di Facebook. Ada banyak fitur yang bisa kita gunakan, tapi saya berharap Bapak Ibu juga punya halaman yang sama. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau melayani di Facebook, buat aja akun page atau halaman yang tersendiri yang memang khusus untuk Bapak Ibu bisa melayani orang-orang yang belum percaya atau mungkin bisa melayani mereka yang saat ini sedang goyah imannya. Lalu kemudian yang keempat, Instagram. Nah, Instagram ini menarik Bapak Ibu. Instagram ini kalau saya katakan ini sangat digemari oleh generasi internet ya. Itu generasi milenial, kemudian generasi Z sampai generasi Alpha. Mereka sangat senang, sangat gemar dengan Instagram. Jadi kalau misalkan kita mau ketahui aktivitas mereka, ya sudah kita masuk di Instagram aja. Kita wajib punya Instagram. Bahkan kita wajib juga untuk aktif di Instagram. Kita bisa melihat segala kegiatan mereka di sana. Bahkan kita bisa memposting sesuatu yang bisa menjadi berkat juga buat mereka. Atau menjadi berkat buat orang-orang yang juga menggunakan Instagram, yang merupakan pengikut atau followersnya kita. Ini yang saya tampilkan di layar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa fitur sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk pekabaran Injil di Instagram. Kita bisa saja memposting satu foto yang ada ayat firman Tuhan, atau misalnya ada sebuah kalimat yang mungkin menjadi pengalaman Bapak Ibu bagikan aja postingan itu. Pasti akan bisa memberkati orang lain, walaupun mungkin tidak secara langsung kita rasakan, misalkan mereka komentar atau mereka bagikan. Tapi dengan like, itu saya sebenarnya membuat kita harus menyadari bahwa ada orang yang membaca, lalu kemudian mungkin juga diberkati dengan postingan-postingan kita. Lalu kemudian Instagram juga menyediakan video post, itu 1 menit, kita bisa gunakan. Nanti saya akan kasih lihat, ada salah satu video yang bisa jadi contoh yang bisa kita gunakan untuk pelayanan di Instagram. Sebentar, sebelum itu, jangan putar dulu. Balik dulu. Kembali lagi. Nah, sebelum kita lihat contoh yang tadi, saya ingin Bapak Ibu lihat dulu apa yang dilakukan oleh salah satu lembaga misi yang memang fokusnya di media sosial ya. Bara Digital Ministry ini mereka punya beberapa akun. Mereka punya sekitar 7 akun, dan 7 akun itu ada banyak sekali followers.
apa yang mereka lakukan di sana? Mereka melayani, Bapak Ibu. Mereka memposting kalimat-kalimat firman Tuhan, mereka memposting video-video firman Tuhan, mereka memposting sesuatu yang bisa memotivasi dan menguatkan orang lain dalam pergumulan. Itu mereka bagikan, dan pada akhirnya apa? Followers mereka semakin hari semakin bertambah. Ini mereka fokus melakukan hal itu. Saya terkagum dengan kesaksian Pak Boas yang pada saat itu membawakan materi tentang bagaimana kita mau melayani di Instagram ya. Jadi dia menyaksikan bahwa sebenarnya ada peluang yang sangat besar untuk kita bisa menjangkau banyak pemuda remaja kita untuk kembali kepada Kristus, menjangkau mereka yang bahkan yang belum percaya, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan hal ini seperti contoh video ini ya. Pak Pendeta, makan daging babi itu haram nggak? Haram! Kalau kau makan sendiri tapi tidak bagi-bagi, itu makanan yang paling enak. BPK, CI, rage, babi guling, babi bakar, sate babi. Begini loh, bukan makanannya yang membuat haram, tapi bagaimana cara mendapatkan makanan itu yang menjadikan makanan itu haram. Kalau kau cara mendapatkan makanan itu, uangnya dengan cara menipu orang, memeras orang lain, itu yang buat haram. Makanya kalau kau baca dalam Alkitab, firman Tuhan berkata, hal kerajaan sorga bukan masalah makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita karena Roh Kudus. Kau cuma sibuk urus mana makanan yang benar, tapi lupa bagaimana jadi orang yang hidup benar. Pusing kali aku. Jadi lapar aku sekarang. Cepat-cepatlah kau kirim daging babi ke rumah pendetamu ini, sebelum ku oles kau dengan minyaknya. Bapak Ibu, itu salah satu contoh ya yang dilakukan oleh Pendeta David Herson ya. Kalau misalkan kita lihat di tampilan video itu, seakan-akan dia sebenarnya bukan seorang pendeta ya dari tampilannya. Tapi sebenarnya dia adalah pendeta muda yang memang sangat aktif melayani di Instagram. Banyak sekali followersnya. Bahkan ketika dia melakukan live Instagram pun ada banyak sekali orang yang kemudian masuk dan mendengarkan apa yang menjadi renungan-renungannya dia. Banyak sekali video-video singkat yang dia buat. Nah, hal yang sama juga sebenarnya kita bisa lakukan. Itu di Instagram. Lalu kemudian yang berikut yang terakhir, kita bisa lihat aplikasi yang ada di posisi kelima. Ini baru dirilis tahun 2016, aplikasi TikTok. Kalau Bapak Ibu bisa melihat ada ibu-ibu yang kemudian goyang di depan HP seperti ini. Nah, itu sudah pasti dia lagi main TikTok. Lalu pertanyaannya begini, apakah main TikTok salah? Enggak salah. Yang salah kalau misalkan kita pakai aplikasi TikTok dengan status kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak bisa membagikan sesuatu yang baik untuk orang lain. Justru orang lain ketika melihat video kita, orang lain pasti akan mencibir kita. Karena apa? Mungkin ada di antara kita yang gemar sekali membuat TikTok, tapi sebenarnya gerak tubuhnya itu tidak lincah dalam bergoyang atau dalam melakukan joget di aplikasi TikTok ini. Jadi, kalau misalkan kita ambil kesempatan untuk melayani di TikTok, bisa sangat besar kesempatannya untuk kita bisa menggunakan aplikasi TikTok sebenarnya. Dan salah satu contoh yang pernah saya buat dengan mahasiswa seperti ini, kira-kira Bapak Ibu bisa lihat ya. Tahu Bapak Ibu bisa melakukan seperti ini. Video yang berikut. One, two, three, go. Kitalah anak panahnya, kitalah generasinya, kitalah saksi-saksinya, ayolah kawan. Kitalah anak panahnya, kitalah generasinya, kitalah saksi-saksinya, ayolah kawan. Bapak Ibu, itu tadi dua contoh video TikTok yang bisa kita buat, yang bisa kita gunakan. Dan ini adalah dalam rangka kita sebenarnya melayani anak-anak yang saat ini sedang gemar sekali menggunakan TikTok. Atau ibu-ibu, atau mungkin jemaat kita yang saat ini sedang gemar. Jadi kita bisa mempengaruhi mereka untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita tidak hanya sekedar joget-joget di depan kamera, lalu kemudian kita mempermalukan diri kita sendiri karena goyangan kita seperti seorang robot. Tapi kita bisa membagikan sesuatu gitu. Jadi
kita mau malu, ya udah malu sekalian, malu untuk Tuhan Yesus nggak masalah. Jangan sampai malu karena kita tidak bisa membagikan apa-apa. Itu poin saya Bapak Ibu untuk yang TikTok. Jadi apa yang bisa kita lihat dari 5 aplikasi ini Bapak Ibu. Jadi poin saya begini, ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan diri kita melayani Tuhan di media sosial. Ini wajib untuk kita lakukan, apalagi kita punya panggilan khusus untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mungkin di antara kita bingung gimana caranya. Saya hari ini mau membagikan ada beberapa hal untuk kita mau memulai pelayanan di media sosial. Saya hanya pilih salah satu, karena saya nggak mungkin pilih semua aplikasi ini untuk dijadikan contoh bagaimana cara kita untuk memulai. Bagaimana caranya untuk kita bisa melayani di YouTube. Saya ambil YouTube sebagai platform yang terbesar ya, dan memang saat ini juga menjadi fokus saya. Saya singkatkan jadi P3M. Yang pertama persiapan, yang kedua memulai, ketiga mengenal, yang keempat itu mengembangkan. Nah di persiapan ini penting Bapak Ibu harus punya. Yang pertama peralatan, yang kedua software atau aplikasi. Peralatan itu yang Bapak Ibu butuhkan untuk melayani Tuhan di media sosial, itu hanya HP. Bermodalkan HP Bapak Ibu. Bermodalkan HP Bapak Ibu bisa menjangkau banyak orang, bahkan ribuan orang, untuk percaya kepada Yesus. Bukankah itu sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan, daripada kita harus keluar rumah, dan kemudian kita harus menjumpai satu persatu orang di luar sana, dan kemudian kita mendeklarasikan iman kita, supaya orang lain juga menjadi percaya sama seperti kita. Dengan HP saja kita bisa gunakan untuk melayani Tuhan dan menjangkau orang lain. Bahkan kita bisa menggunakan peralatan-peralatan yang lain untuk menunjang pelayanan kita di media sosial. Seperti apa? Mungkin kita membutuhkan mic, audio seperti ini, clip on, untuk memperjelas suara kita. Atau mungkin kita bisa menggunakan mic seperti ini mic BM800 yang bisa kita gunakan untuk memperjelas audio kita. Atau mungkin kita membutuhkan tripod seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini semua beberapa peralatan yang sebenarnya Bapak Ibu perlu siapkan. Kalau misalkan Bapak Ibu punya komitmen kuat untuk mau memulai pelayanan di media sosial. Bapak Ibu mungkin juga membutuhkan hal-hal yang lain, tapi sebenarnya itu semua sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi fokusnya Bapak Ibu melayani di media sosial itu apa? Mungkin melayani anak, mungkin melayani menjadi seorang apologet Kristen, atau mungkin hal-hal yang lain yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk bisa membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Lalu kemudian software atau aplikasi apa yang Bapak Ibu perlukan? Saya rekomendasikan di HP atau di Android, Bapak Ibu gunakan aplikasi ini, InShoot dan KineMaster. InShoot itu aplikasi yang sangat sederhana buat Bapak Ibu atau teman-teman yang masih pemula, yang baru mau memulai pelayanan di media sosial. Lalu kemudian KineMaster ini juga sebenarnya fiturnya sangat lengkap, tapi butuh waktu yang agak lama untuk kita bisa menyesuaikan diri untuk mahir mengedit sebuah video dengan sangat baik di KineMaster. Tapi ini dua aplikasi yang sebenarnya sudah sangat cukup untuk kita bisa memulai pelayanan kita di YouTube, untuk bisa menghasilkan video-video yang baik. Lalu kemudian kalau di laptop saya kasih rekomendasikan itu tiga software. Yang pertama Shotcut, yang kedua Olive, yang ketiga OpenShoot. 3 aplikasi ini saja sebenarnya sudah cukup untuk memperlengkapi Bapak Ibu untuk melayani di media sosial. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat dan memakai software-software ini, dan Bapak Ibu bisa langsung saja masuk di YouTube, cari saja tutorialnya, Bapak Ibu bisa pelajari di situ dengan singkat, dan Bapak Ibu bisa mahir dan langsung bisa memproduksi ada banyak video yang mungkin bisa memberkati banyak orang. Lalu kemudian yang berikut cepat saja, karena waktu kita sudah mau habis. Kita memulai. Nah, bagaimana caranya kita memulai? Nanti kita harus membuat channel tentunya. Kita membuat channel. Kalau kita mau melayani di YouTube, itu artinya kita harus membuat channel YouTube kita. Nanti saya akan tuntun Bapak Ibu untuk bagaimana caranya membuat channel YouTube. Nanti file ini juga akan saya bagikan supaya Bapak Ibu bisa mengikuti langkahnya satu persatu. Lalu kemudian yang kedua mengupload. Nah, mengupload ini sangat mudah, Bapak Ibu bisa melakukan itu tanpa ada tuntunan ya. Yang pertama, yang membuat channel. Ini saya harus jelaskan secara lebih rinci. Kalau misalkan Bapak Ibu belum punya akun YouTube sama sekali, belum pernah daftar, belum pernah buat, nanti tampilannya akan seperti ini. Di pojok kanan itu tidak ada logo apapun. Ya. Jadi ada tulisan login. Itu artinya Bapak Ibu
belum pernah masuk di YouTube atau tidak punya akun YouTube. Bapak Ibu mau buat, Bapak Ibu harus punya ini. Yang berikut harus punya akun Gmail. Jadi membuat dulu akun Gmail. Bapak Ibu bisa masuk di Google, lalu kemudian Bapak Ibu bisa masuk di halaman ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tulis nama Bapak Ibu, lalu kemudian atur emailnya seperti apa, lalu kemudian masukkan sandinya, lalu kemudian Bapak Ibu klik berikutnya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu Bapak Ibu harus masukkan nomor teleponnya untuk memverifikasi nanti kode yang harus Bapak Ibu masukkan. Bapak Ibu tinggal klik berikutnya, nanti akan dituntun masuk di dalam halaman yang berikut ini. Masukkan kode verifikasi yang sudah didapatkan melalui SMS, lalu kemudian Bapak Ibu tinggal verifikasi. Setelah verifikasi, Bapak Ibu tinggal klik, ya saya ikut, nanti akan muncul dalam halaman yang berikut, seperti ini kira-kira. Nah, jadi nanti tampilannya sudah berbeda dengan tampilan yang pertama tadi ya. Jadi sudah ada logo inisial nama kita, L. Nah, Bapak Ibu nanti bisa ubah juga logo ini dengan mungkin foto profil Bapak Ibu, nanti ada di pengaturan di YouTube, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di situ, lalu kemudian klik buat channel, nanti akan muncul halaman seperti ini Bapak Ibu. Nah, akan muncul seperti ini, lalu Bapak Ibu tinggal klik mulai, nanti akan muncul halaman yang berikut. Halaman yang berikut ada dua pilihan, gunakan nama Anda atau gunakan nama custom. Biasanya Bapak Ibu harus klik gunakan nama Anda, tinggal pilih, lalu kemudian nanti muncul seperti ini. Itu artinya apa? Bapak Ibu sudah membuat channel YouTube dan siap digunakan untuk pelayanan. Nah, Bapak Ibu perlu menentukan dulu channelnya Bapak Ibu ini kira-kira tentang apa. Mau buat vlog keluarga kah? Mau membagi sesuatu yang Bapak Ibu bisa bagikan melalui kehidupan kerohanian keluarga Bapak Ibu sekalian, atau mungkin Bapak Ibu ingin membuat video reaksi, atau mungkin mau fokus di nyanyi-nyanyi lagu rohani, atau mungkin yang saat ini saya lakukan itu berapologet di media sosial. Dan juga mungkin Bapak Ibu bisa mendefinisikan channel YouTube Bapak Ibu dengan cara fokusnya hanya untuk melayani anak-anak. Jadi tentukan di YouTube itu harus tentukan, nanti akan ada pilihan. Nah, perlu Bapak Ibu lihat itu ada akun Facebook, link Facebook yang Bapak Ibu harus masukkan. Kalau misalkan Bapak Ibu punya Facebook, link Instagram Bapak Ibu harus masukkan jika Bapak Ibu punya link Instagram. Ini butuh dan perlu sekali untuk Bapak Ibu tuliskan supaya kalau misalkan ada di antara orang-orang yang menyaksikan video Bapak Ibu yang butuh untuk dilayani secara lebih lanjut, Bapak Ibu, mereka bisa langsung komunikasi dengan Bapak Ibu dengan akun Instagram atau Facebook. Jadi mereka bisa kirim pesan. Saya beberapa kali menerima pesan dari orang-orang yang menonton channel YouTube saya. Jadi itu penting sekali untuk kita harus taruh di channel YouTube saya. Nanti tampilannya nanti kira-kira seperti ini, ya. Tapi kalau misalkan kita mau buat yang lebih wah, nanti Bapak Ibu bisa lihat aja contoh yang berikut ini. Ini channel YouTube saya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa buat tampilan banner seperti ini supaya membuat orang tertarik untuk melihat channel YouTube Bapak Ibu, lalu kemudian pasang foto profilnya, lalu kemudian Bapak Ibu tinggal siap melayani. Nanti Bapak Ibu tinggal ikuti aja aturan YouTube untuk membuat banner seperti ini ya. Banner di YouTube seperti itu. Lalu yang berikut itu mengenal. Yang pertama tadi persiapan, yang kedua memulai, yang ketiga itu mengenal. Nah, mengenal ini ada 2 poin yang saya ingin jelaskan dan ingin tekankan. Yang pertama, jenis postingan Bapak Ibu perlu ketahui. Di bawah 1000 subscriber, Bapak Ibu hanya punya 2 jenis postingan nanti. Itu upload video dan juga live streaming. Buat postingan itu tidak ada. Buat postingan itu seperti halnya kita membagikan sesuatu, foto yang sama seperti di Instagram maupun di Facebook. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya 1000 subscriber, tapi kalau misalkan belum punya berarti tidak akan ada jenis postingan yang ketiga, ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya subscribernya mungkin 10.000, akan ada jenis postingan yang lain lagi. Seperti misalkan Instastory, jadi ada story-nya. Kita bisa bagikan video singkat di situ untuk bisa melayani orang lain juga. Itu di YouTube ya. Lalu kemudian poin yang kedua, algoritma YouTube juga perlu kita ketahui. Saya kasih contoh saja langsung di channel YouTube saya. Ini perlu Bapak Ibu lakukan, apalagi kita sebagai orang-orang yang masih pemula di YouTube ya, masih pemula ketika kita masuk dan melayani di YouTube. Bapak Ibu perlu tahu kata kunci, lalu kemudian masukkan kata kunci itu di judul, masukkan di kolom deskripsi yang ini.
Jadi Bapak Ibu perlu lakukan langkah ini supaya apa? YouTube akan merekomendasikan channel atau video Bapak Ibu. Itu wajib dilakukan supaya ada banyak orang yang bisa mengenal channel YouTube kita, ada banyak orang yang bisa menonton video kita. Ya. Lalu kita juga harus melakukan hal yang sama di kolom yang berikut, yaitu tag ini. Misalkan seperti kasus yang kemarin yang saya coba bahas di channel YouTube saya tentang telepon ya, itu kata-kata kuncinya saya masukkan di bagian tag ini. Fungsinya apa? Supaya ketika orang mencari sesuatu tentang telepon misalkan yang sedang viral, itu yang keluar video kita. Jadi YouTube akan merekomendasikan YouTube kita. Lalu kemudian yang berikut juga kita pasti akan dituntun oleh YouTube untuk menentukan apakah channel YouTube kita ini memang dibuat untuk anak-anak ataukah tidak. Lalu kemudian yang berikut, next. Ini yang terakhir, bagaimana kita bisa mengembangkan pelayanan kita di media sosial, khususnya di YouTube. Yang pertama, kita harus memiliki tim. Yang kedua, kita harus bisa mengerti bagaimana caranya untuk menaikkan subscriber atau menaikkan view-nya kita di YouTube. Saya kemarin barusan dimonetisasi akun YouTube saya oleh Google AdSense. Artinya apa? Sudah ada iklan di channel YouTube saya. Dan artinya apa? Sudah ada penghasilan, tapi memang masih belum bisa diambil. Tapi setidaknya inilah salah satu bukti bagaimana kita bisa mengembangkan pelayanan kita di YouTube. Istilah yang saya temukan dari salah satu YouTuber Kristen lain, namanya David Josade. Dia katakan bahwa kita bisa melayani di YouTube dan kita bisa mendapatkan PK, persembahan kasih dari YouTube. Nah, kira-kira demikian. Nah, bagaimana caranya? Saya kasih dua hal. Yang pertama, kita harus memiliki tim. Nah, kalau misalkan kita baru mau mulai, kita nggak apa-apa mulai sendiri, tapi harus ekstra kerja keras. Seperti yang saya lakukan sekarang ini. Saya tidak punya tim, tapi saya perlu pikirkan kontennya, saya perlu pikirkan strateginya, dan saya perlu pikirkan bagaimana menghasilkan video yang baik, yang justru orang lain tertarik melihat video saya. Jadi, saya bertim dengan diri saya sendiri. Tapi kalau mau mengembangkan lebih baik lagi supaya subscribernya supaya subscribernya bisa naik dengan sangat cepat, Bapak Ibu bisa memiliki tim. Jadi punya fokus yang berbeda-beda, bisa kerjakan bagi tugas, lalu kemudian kembangkan channel Bapak Ibu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini saya bagikan sesuai dengan pengalaman saya. Ada 4 hal yang wajib Bapak Ibu lakukan kalau misalkan Bapak Ibu punya komitmen untuk melayani di YouTube. Ya, yang pertama itu Bapak Ibu harus upload, sering-sering upload video di YouTube. Supaya apa? YouTube menyadari bahwa ada orang yang sering upload video, makanya pasti akan direkomendasikan oleh YouTube supaya orang lain bisa menonton. Ini mau tidak mau harus dilakukan. Kalau misalkan kita baru pemula, mungkin dalam 1 minggu itu bisa kita lakukan 2 kali. 2 kali upload ya, 2 kali upload dalam 1 minggu. Kalau misalkan kita mau lebih serius lagi, bisa 2 hari sekali atau setiap hari. Tapi kita harus bisa membagi waktu, karena kita kan punya keluarga, kita punya pelayanan yang kita lakukan di gereja atau lembaga kita masing-masing kan. Jadi kita harus perlu bagi waktu dengan baik. Lalu kemudian yang kedua, kita harus memiliki komunitas atau kita harus memiliki grup. Saya di WhatsApp punya beberapa grup tentang ini sesama YouTubers. Bahkan ada satu grup yang memang itu saya inisiasi untuk membuat. Jadi di WhatsApp ya, ada konten kreator Kristen. Jadi saya buat ada sekitar 50-an anggota. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau gabung, nggak apa-apa, silakan kita gabung. Kita bisa saling tukar informasi, saling berbagi bagaimana caranya mengembangkan YouTube, atau bagaimana caranya mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate dari YouTube supaya orang mau menonton video-video kita. Jadi itu harus kita lakukan. Bahkan di Telegram pun saya punya komunitasnya. Di Telegram justru lebih banyak, ada sekitar 800 anggota di satu grup itu. Namanya Christuber. Saya baru saja mengupload salah satu video yang merupakan lagu yang diciptakan oleh salah seorang anggota Christuber itu sendiri. Jadi dia dedikasikan lagu itu untuk kita, para YouTuber Kristen yang saat ini sedang setia melayani di YouTube. Jadi
sangat efektif kalau misalkan Bapak Ibu bisa bergabung dalam komunitas atau grup itu, supaya Bapak Ibu bisa lebih efektif lagi melayani di YouTube. Ada banyak subscribernya nanti yang datang, lalu kemudian ada banyak orang juga yang nonton. Karena sedih juga kalau misalkan kita sudah upload, sudah kerja keras, kita lihat view-nya sedikit kan agak kecewa. Tapi kalau misalkan kita mau mulainya dengan motivasi kita mau melayani, saya kira itu tidak menjadi halangan ya. Tapi perlu kita melakukan hal ini, bahwa kita harus punya komunitas atau grup. Yang ketiga, kita harus melakukan kolaborasi. Kita bisa mengajak YouTuber yang lain, atau mungkin orang lain yang memang sudah terlebih dahulu melayani di media sosial, untuk kita ajak ngobrol di channel YouTube kita, atau di media sosial yang kita gunakan. Kita bisa lakukan ini di Instagram juga. Kita juga bisa lakukan ini di Facebook juga. Jadi, kolaborasi ini penting supaya kita bisa mengembangkan pelayanan kita di media sosial. Lalu kemudian yang terakhir, live stream. Live stream ini perlu kita lakukan untuk meningkatkan view dan meningkatkan subscriber kita. Karena kenapa? YouTube pasti akan merekomendasikan video-video yang durasinya panjang. Dan memang kita sudah langsung bisa berinteraksi dengan para subscriber kita. Pasti YouTube akan merekomendasikan itu. Hal yang sama kita pun bisa lakukan di Facebook, di Instagram. Dengan satu aplikasi atau dengan satu software yang saya rekomendasikan buat Bapak Ibu, yaitu StreamYard. StreamYard ini adalah salah satu software yang saat ini sedang ngetop yang digunakan oleh YouTuber-YouTuber Kristen sekarang ini. Mereka melakukan debat, mereka melakukan penginjilan, itu dengan tatap muka langsung. Dengan ngobrol langsung dengan para subscriber mereka, tapi via live stream. Jadi mereka bisa melakukan hal itu, lalu kemudian mereka bisa dengan sendirinya mengembangkan channel YouTube-nya mereka. Ya, Bapak Ibu, itu yang kira-kira yang bisa saya bagikan dari apa yang menjadi pengalaman saya di dunia media sosial. Saya harap apa yang saya sampaikan ini menjadi stimulasi buat Bapak Ibu melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Ya, dan saya juga butuh masukan atau mungkin kita akan sama-sama berbagi dalam sesi tanya jawab nanti ya, sesuai dengan pengalaman pelayanan Bapak Ibu yang mungkin juga punya pengalaman ini di YouTube sama seperti saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderatornya. Silakan, Nila. Baik. Terima kasih untuk Bapak Marex yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini kepada kita. Saya yakin bahwa materi pada malam hari ini sangat memberkati kita anak-anak Tuhan, agar kita semakin bijak dalam menggunakan media sosial untuk menjadi berkat bagi orang lain, bahkan orang lain bisa mengenal Kristus. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sesi pertanyaan, tanya jawab. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Dan jika ada juga yang mau mengirim pertanyaan lewat kolom chat, kami juga persilahkan. Baik, Bapak Marex, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang Sudah pertama, ada ya? Sudah Pak. Yang Iya, pertama, oke. kita mengetahui dalam YouTube itu bukan hanya hal-hal rohani yang ada gitu kan. Banyak juga hal-hal yang kayak Bapak bilang tadi kayak prank dan sebagainya. Terus, kalau kita mau buat konten-konten yang kayak rohani itu terkadang kalau kita mau berpikiran sempit, kita maunya kan yang kayak Bapak bilang tadi ada dapat sesuatu dari YouTube. Nah, kalau kita hanya buat kayak konten-konten rohani itu kayak subscribernya itu terlalu lama untuk naik. Sehingga kayak membuat konten-konten rohani itu ya nomor 2 gitu. Sehingga konten-konten yang terkadang tidak bermanfaat yang lebih diutamakan hanya untuk menaikkan pamor atau menaikkan subscriber kita biar lebih cepat mendapatkan hasil dari YouTube. Itu bagaimana menurut Bapak? Ya, ini saya menjawab sesuai pengalaman saya ya. Jadi awal saya mulai pelayanan di YouTube itu, saya memulainya juga dengan sedikit sekali subscriber, bahkan sedikit, hanya 1-2 orang yang nonton. Tapi itu saya memulainya dengan keliru sih. Saya memulainya itu karena saya membagikan vlog tentang keluarga. Jadi orang sebenarnya nggak terlalu tertarik untuk menonton itu. Karena apa? Kita bukan siapa-siapa gitu di media sosial. Artis bukan, kita influencer bukan. Jadi kalau misalkan kita mau memulainya dengan vlog seperti itu, agak sulit. Bahkan ketika kita mau mulai dengan renungan atau khotbah, itu juga sulit untuk menaikkan jumlah penonton maupun jumlah subscriber. Solusi saya begini, kalau misalkan Bapak Ibu mau memulai, tentukan dulu kira-kira hal apa yang ingin Bapak Ibu kerjakan,
fokus aja apa yang Bapak Ibu ingin lakukan. Jadi dengan sendirinya nanti orang bakal tahu keunikan dari channel YouTube kita, dan orang pasti akan datang dengan sendirinya untuk menyaksikan dan menonton video-video kita, bahkan mensubscribe channel kita. Lalu kemudian yang kedua yang bisa saya tanggapi begini. Hal ini sebenarnya juga dirasakan oleh YouTuber-YouTuber besar ya, YouTuber Kristen dalam hal ini. Seperti misalkan saya kasih contoh saja, Pak Esra Soru. Siapa di sini yang nggak kenal Pak Esra Soru? Pak Esra Soru, kalau misalkan kita perhatikan di YouTube-nya, itu banyak sekali yang nonton jikalau dia membahas sebuah tema yang sedang viral, tapi dari perspektif Kristen, atau dari sudut pandang Alkitab. Jadi dia membuat video tanggapan terhadap sesuatu yang sedang viral itu. Makanya banyak yang nonton, banyak yang subscribe channelnya dia. Tapi kalau misalkan dia melakukan, dia mengupload video tentang renungan atau khotbah-khotbahnya dia, kita bisa bandingkan. View-nya itu sangat sedikit, bahkan subscriber yang naik pun juga sedikit. Saya merasakan hal yang sama. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan atau membuat sebuah renungan singkat, itu yang nonton pasti hanya satu dua, bahkan bisa dihitung 10, 20. Tapi kalau misalkan saya membahas sesuatu yang sedang viral, tapi dari perspektif Alkitab atau iman Kristen, itu justru lebih banyak view-nya. Mendatangkan banyak orang untuk tahu dan kenal channel saya, lalu kemudian mereka subscribe, lalu kemudian mereka bisa nonton juga video-video yang lain. Saya kasih contoh seperti yang kemarin saya upload tentang klepon itu ya. Klepon itu saya bahas, tapi Bapak Ibu bisa lihat itu sesuatu yang viral, yang kemudian saya bahas, dan dengan sendirinya orang nonton. Dengan sendirinya subscriber saya juga makin bertambah dari satu video itu. Jadi saya kira itu yang harus kita lakukan. Memang pada akhirnya nanti tersegmen dengan sendirinya, bahwa orang tahu channel YouTube kita itu tentang Kristen, atau tentang kekristenan gitulah ya, tentang kekristenan. Jadi pasti yang akan subscribe juga orang-orang Kristen. Tapi jangan berkecil hati. Kalau misalkan kita sudah memulai itu, lakukan saja dengan setia. Nanti akan dengan sendirinya Tuhan buka jalan bagaimana caranya supaya ada banyak orang juga yang bisa kenal channel kita, dan ada banyak orang juga yang bisa kita jangkau. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak. Apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman masih ada yang memiliki pertanyaan atau membagikan pengalaman? Dipersilahkan. Oke. Saya mau bertanya pendapat Bapak tentang ada pendapat bahwa anak-anak Tuhan tidak boleh mengcover lagu duniawi dan menganjurkan mengcover lagu-lagu rohani. Bagaimana pendapat Bapak? Oke. Saya kira ini isi hati para mahasiswa teologi kayaknya ya. Betul, Pak. Tapi begini, poin saya yang saya akan tanggapi begini, bahwa kita harus sadari bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Kita punya status ganda. Kita bukan hanya sebagai hamba Tuhan, tapi kita juga adalah orang percaya. Kalau misalkan kita hanya masuk di media sosial, lalu kemudian kita menyanyikan lagu duniawi, pertanyaannya apakah kita sudah menjadi berkat melalui video yang kita buat itu? Ataukah kita justru sebaliknya mendapat cibiran atau mendapat sebuah kayak sindiran begitu. Kok hamba Tuhan gitu? Hamba Tuhan kan harusnya memberitakan firman. Hamba Tuhan kan harusnya mengabarkan kabar baik, bukan malah sebaliknya. Jadi itu sebenarnya kita harus tahu diri aja lah. Kita ini identitasnya itu sebagai apa? Kita punya identitas ganda. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai hamba Tuhan. Patutnya kita lakukan apa di media sosial supaya orang lain melihat ada sesuatu yang bisa orang lain lihat dan kemudian mereka contohi itu. Kalau misalkan kita berharap supaya orang lain tidak marah terhadap apa yang kita lakukan dengan menyanyikan lagu duniawi, tentunya itu sesuatu yang tidak masuk akal sebenarnya. Karena apa? Status kita hamba Tuhan, status kita orang percaya. Apa yang mereka bisa contohi dari kita begitu?
Apa yang mereka mau teladani dari kita. Toh kita nanti kan satu waktu akan memimpin jemaat, atau kita mungkin akan memimpin orang lain gitu kan. Tidak sepatutnya kita punya kebiasaan yang demikian, begitu di media sosial. Ya, kira-kira itu. Baik, Pak. Ini dari anak. Bagaimana pendapat kita sebagai hamba Tuhan yang menanggapi perkataan orang awam yang mengatakan bahwa mengapa kalau hamba Tuhan ingin menyampaikan firman Tuhan, ingin menjadi berkat di YouTube, mengapa dia harus mempromosikan untuk subscribe gitu. Oh, oke. Kalau seandainya dia mau menjadi berkat, dia tidak perlu untuk mempromosikan untuk subscribe. Iya, oke. Karena itu sama saja seperti dia menjual firman Tuhan untuk mendapatkan. Bagaimana tanggapan kita sebagai hamba Tuhan? Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih ya. Itu pertanyaan yang cukup tajam itu. Sebenarnya sedikit menyindir saya ya. Karena di semua video saya pun saya sebenarnya ada di bagian awal ya. Di bagian awal saya minta supaya orang lain subscribe channel YouTube saya. Tapi tujuannya bukan untuk supaya orang itu bisa mensubscribe saya sebenarnya. Tujuannya supaya ada banyak orang, bukan hanya orang itu yang nonton saja yang bisa diberkati, tapi orang lain yang juga pasti akan bisa diberkati. Karena cara kerja YouTube begitu. Ketika 10 orang nonton dalam waktu yang bersamaan, itu pasti akan dengan sendirinya direkomendasikan oleh YouTube kepada beranda kita ketika kita ada di YouTube supaya bisa ditonton gitu. Jadi sebenarnya bukan apa ya tadi yang istilah yang kamu bilang itu tadi. Apa yang tadi kamu bilang itu yang cukup menyindir tadi ya. Tapi begini, tapi begini. Iya, menjual firman Tuhan. Nah, itu. Nah, ini bukan dalam hal menjual firman Tuhan sebenarnya. Ini dalam konteks kita mau menjangkau lebih banyak orang. Ya, dalam konteks kita mau menjangkau lebih banyak orang. Jadi, mau tidak mau kita harus mengajak orang lain untuk mensubscribe channel saya, channelnya kita. Supaya semakin banyak YouTube, semakin besar peluang YouTube mau merekomendasikan video kita atau channelnya kita. Lalu kemudian yang berikut soal motivasi hati. Ini soal hati ya. Kita melayani di YouTube itu tujuannya supaya kita bisa menunaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan, bukan? Tapi kalau misalkan kita punya motivasinya untuk mencari uang, untuk mencari penghasilan di YouTube, ya itu sudah pasti keliru. Itu pasti jatuh-jatuhnya keliru. Tapi kalau misalkan motivasi kita murni, kita mau mengabarkan Injil, kita mau melayani Tuhan di media sosial, di platform YouTube, saya kira nggak jadi masalah kalau kita mengajak orang lain untuk mensubscribe channel kita. Oke, terima kasih Pak. Ini sudah ada pertanyaan lagi. Selamat malam Pak Marek. Pertanyaan saya berfokus pada game online yang pada zaman ini sangat banyak digemari masyarakat umum di semua usia, termasuk orang-orang Kristen dan juga para hamba Tuhan yang sudah sangat maniak. Dan hampir semua penggunanya bertujuan untuk memuaskan hasrat bermain. Apalagi game online saat ini bisa digunakan sebagai sarana berkomunikasi untuk para playernya yang sedang bermain. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak tentang game online yang sebagaimana kita ketahui adanya risiko yang sangat besar dari para penggunanya, seperti rasa malas, lupa waktu, terganggunya sistem dalam tubuh, dan lain sebagainya. Apakah hal ini bisa dikatakan sebagai ladang Tuhan untuk menginjili? Terima kasih. Nah, pertanyaan itu sebenarnya dia sudah jawab sendiri. Pertanyaan itu sebenarnya sudah dijawab oleh dia sendiri. Jadi gini, kita mau bermain game online. Game online kita mau main untuk apa? Memuaskan diri kita kan? Mau mencari hiburan kan? Tadi dia sudah sebutkan itu di dalam pertanyaannya. Lalu kemudian bahkan dampak yang lain ketika kita hanya berfokus mau main game online saja, pasti kita akan kesulitan membagi waktu. Karena apa?
kita sudah tidak mau lagi beranjak dari game yang sudah kita mainkan. Bahkan ada yang sampai kesulitan untuk makan. Jadi dia sampai lupa waktu gitu. Jadi poin saya begini, tidak apa-apa kita misalkan mau main game atau mau berseluncur di media sosial, melihat video-video yang mungkin dapat menghibur kita, asalkan itu jangan sampai mengalihkan apa yang menjadi tugas kita untuk mengabarkan Injil. Saya kasih contoh ya, salah satu yang dilakukan oleh Just No Limit. Bapak Ibu dan teman-teman kalau misalkan ikut YouTube, di YouTube itu ada seorang gamers yang namanya Just No Limit. Dia itu adalah anak Tuhan. Dia main game, justru dia main game setiap hari, hampir setiap jam. Dia main game. Bahkan dia sampai live di YouTube. Dia masukkan semua permainan gamenya itu di YouTube. Tapi yang saya senang dari dia apa? Dia tidak lupa untuk menyempatkan kesempatan untuk bisa mengabarkan Injil. Salah satu video yang saya pernah lihat di mana dia pernah mengakui kesalahan dia dalam bermain game. Bahkan dia sempat bagikan firman Tuhan. Bayangkan, dia yang bukan statusnya sebagai hamba Tuhan saja, dia tahu diri, dia tahu identitasnya sebagai orang percaya. Maka dari itu, ketika dia dengan hobinya di YouTube bermain game, dia tidak lupa untuk membagikan firman Tuhan, supaya bisa menjadi berkat juga untuk orang lain. Bahkan dari channel YouTube yang dia buat pun, kita bisa lihat dia berbeda dengan YouTubers gaming yang lain. Dia tidak pernah mengucapkan kalimat atau kata-kata kotor. Itu menjadi pembeda. Itu sesuatu yang membedakan dia dengan YouTubers gaming yang lain. Sehingga orang bisa melihat, oh ini ada sesuatu yang berbeda dari Just No Limit. Makanya orang perlu ikuti dia. Walaupun memang gamenya dia sering main, tapi dia tidak pernah lupa dengan identitasnya dia. Saya kira itu yang perlu kita ketahui dan kita pahami ya. Nggak apa-apa, nggak masalah, tapi kalau misalkan status kita hamba Tuhan, ya perlu kita membagi waktu juga. Jangan sampai nanti kita korbankan pembentukan kita di asrama hanya karena game. Kita mengorbankan pelayanan kita di gereja karena game. Coba bayangkan itu, akan kacau balau kalau misalkan kita tidak bisa membagi waktu dan kita tidak bisa mengatur dan menjadi satpam buat diri kita sendiri. Kira-kira gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Itu tadi ada yang raise hand, Kak Harlen Teresa. Oke, Pak. Ya, silakan. Pak, sebenarnya ini pertanyaan saya ini lebih menjurus ke bagaimana konten-konten Kristennya sih sebenarnya. Karena bicara tentang konten Kristen kan kebanyakan orang bilang ya konten-konten Kristen ya konten-konten yang memberkati. Tetapi kebanyakan atau lebih banyak sebenarnya konten-konten Kristen itu bukan sebagai konten yang memberkati, melainkan konten-konten yang bersifat untuk memecah. Karena kalau saya sih saya lebih ambil sebuah pandangan kayak gini. Terkadang konten itu bukan dijadikan untuk memenangkan jiwa, tetapi konten tersebut dijadikan untuk memenangkan sebuah jemaat gitu. Jadi memenangkan sebuah jemaat yang nantinya dia bikin kelompok gitu. Itu yang jadi ini karena di dalam itu ada sebuah perdebatan gitu. Pasti ada perdebatan. Kalau kita nonton saja konten-konten Kristen, contoh kayak debat-debat teologi, sebenarnya ini bertujuan untuk menemukan sebuah kebenaran, tetapi sebenarnya mereka sedang mempertentangkan atau mereka sedang bertengkar dan sama sekali tidak memperhatikan apa yang jadi esensi daripada kasih sebenarnya yang ditunjukkan untuk orang. Dan ini jadi ini Pak, maksudnya buat saya gini, apakah itu tidak menjadi sesuatu yang sebenarnya secara tidak langsung mencemarkan kekristenan itu di mata orang lain begitu, berbicara tentang konten-konten, apalagi kalau bicara tentang perbedaan denominasi gereja dan sebagainya kan begitu. Kalau bicara dari YouTube banyak kali perdebatan antara pendeta ini dengan pendeta dalam konten, akhirnya ending kata terakhirnya apa? Mau jadi berkat atau tidak? Masalahnya seperti itu Pak. Ya, oke. Saya jawab begini dengan sebuah contoh kasus ya. Ini contoh kasus yang saya sendiri lihat dan ikuti di YouTube. Di YouTube kalau misalkan Bapak Ibu lihat ada
yang namanya Sang Debaters. Saya nggak tahu Bapak Ibu ikuti tidak, tapi Sang Debaters ini adalah salah satu ikonik YouTubers Kristen yang ada di Indonesia. Dia itu bersitegang dengan salah seorang YouTuber Kristen yang lain juga, namanya Louis Prasetyo. Jadi dua YouTuber Kristen ini saling bertentangan, tapi mereka saling klaim bahwa mereka sebenarnya melakukan apa yang benar, yaitu memenangkan jiwa. Tapi terjadi perdebatan di antara mereka. Lalu kemudian kita bisa lihat, dan kalau misalkan kita ikuti, di kolom komentar video itu, banyak sekali cibiran, banyak sekali gap-gapan antara kubunya Sang Debaters dan kubunya Louis Prasetyo. Jadi saling tidak suka, bahkan ada juga dari agama lain yang masuk lalu kemudian mengkompor-komporin. Nah, saya kira ini sebenarnya kembali kepada pribadi kita sebagai konten kreator atau YouTuber Kristen. Tujuan kita kan mau melayani. Kalau misalkan kita masuk hanya untuk mempertentangkan hal-hal yang sepele, yang tidak menjadi prioritas dalam iman Kristen kita ngapain perdebatkan itu gitu. Jadi lihat aja esensinya yang sebenarnya yang menjadi penting bahwa kita bisa menjadi contoh. Kita bukan hanya mengupload video, lalu kemudian kita mau supaya orang lain memenangkan. Tapi dari keteladanan kita, baik berbicara, maupun ketika kita langsung berinteraksi dengan para subscriber dan juga view kita. Mereka pasti melihat sikap kita, bahkan ketika kita dengan sesama YouTuber Kristen lain, apakah saling menghargai ataukah tidak. Itu jadi cerminan. Makanya dari yang pertama itu motivasi hati, yang kedua kita punya perilaku sikap yang nyata yang terlihat di dalam sosial media kita. Apakah sudah jadi contoh menggambarkan karakter Kristus ataukah tidak? Kalau misalkan tidak, berarti itu artinya kita tidak mampu menjadi berkat. Akan ada banyak orang yang mungkin akan mempersoalkan itu, lalu kemudian saling tuduh sana-sini, bahwa dia tidak benar, di situ juga tidak benar. Jadi saling tuduh. Tidak ada jiwa yang dimenangkan, percuma. Saya kira itu semuanya kembali kepada karakter kita ya. Karakter dan juga motivasi hati. Ya. Saya kira itu Alter yang bisa saya jawab ya. Iya Pak. Yang ingin saya dapatkan itu kayak gini Pak. Sebenarnya dalam YouTube atau dalam menyajikan konten-konten sebenarnya ada sebaiknya gitu loh. Apakah memang seharusnya itu sebenarnya harus ada pembatasan-pembatasan mengenai konten-konten, terkhususnya di konten-konten Kristen itu, sehingga untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan, atau entah itu beda doktrin atau segala macam itu, seperti demikian Pak. Ya, jadi gini, kayak kemarin kasus yang Louis dengan Sang Debaters itu, pada akhirnya kita buat forum. Jadi ada diskusi di antara kita YouTuber Kristen atau konten kreator Kristen. Kalau teman-teman ikuti channel YouTube saya upload itu. Dan saya juga sempat memberikan masukan itu. Jadi mau tidak mau kita harus buat forum, atau kita harus ada di satu forum yang memang kita bisa diskusi, tukar pikiran, dan saling menerima masukan satu dan yang lain, supaya kita bisa mempertontonkan hal yang baik. Jadi ya, tidak sebaliknya kita mempertontonkan hal yang tidak baik yang mungkin tidak bisa jadi contoh dan teladan. Kalau teman-teman ikuti, atau Alter nanti coba cek di YouTube saya, itu dibuat forum itu untuk menyelesaikan masalah itu, supaya tidak lagi terjadi gap atau tidak lagi terjadi kesalahpahaman, supaya orang kembali fokus melihat bahwa oh, ini para YouTuber Kristen, mereka itu konsen mau menjangkau jiwa gitu. Oke, baik Pak. Ya. Ini pertanyaan dari tadi ada yang raise hand, Kak Reli Patkipelohi, dipersilahkan. Ya, silakan. Wih, Pak Reli. Next. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat penyajiannya, Pak Marex, sangat memberkati. Ini Pak Marex, saya lebih menjurus ke menanggapi semua pertanyaan sekaligus jawaban dari Pak Marex. Memang sedikit keluar dari tema kita, hamba Tuhan dan media sosial. Iya. Tapi semua yang tadi Pak Marex jelaskan itu sangat baik. Cuman saya ingin menanggapi berkaitan dengan pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir lah. Kira-kira begini Pak Marex. Kesimpulannya kita harus melayani di media sosial. Dalam hal ini banyak teman-teman mempertanyakan itu berkaitan dengan YouTube.
Ya. Pertanyaan pertama itu sangat menarik buat saya, Pak Marex. Pertanyaan kedua berkaitan dengan bisa nggak kita mengcover lagu dunia? Kalau Pak Marex sudah menjelaskan. Selain itu, ada beberapa hamba Tuhan yang melakukan konten yang di luar rohani, tidak seperti yang Pak Marex lakukan. Beberapa hamba Tuhan yang saya kenal, saya kira tujuan mereka pertama mungkin untuk mencari tambahan uang di lain sisi pelayanan mereka. Iya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, kalau menurut saya selama itu tidak membuat sesuatu yang melanggar kebenaran dalam tanda kutip, saya kira itu sah-sah saja. Berkaitan dengan bagaimana bisa nggak kita melakukan cover lagu dunia. Kalau tanggapan saya, makanya saya bilang nanti agak keluar sedikit dari tema, selagi dia melakukan itu dengan hal yang positif, tidak mengcover sesuatu lagu yang ada kata-kata negatifnya, selain dari lagu pun, selagi dia menyajikan konten-konten yang meskipun di luar konten rohani tapi tidak berbau negatif, tujuan bagi saya tidak masalah. Makanya dibutuhlah subscriber ya. Begitupun dengan Amar juga. Kalau kita ngomong terus terang, saya kira setiap orang yang buat konten di YouTube selain menjadi berkat ya ingin mencari dana tambahan lah, istilahnya perpuluhan lah dibilang, atau PK bahasa rohaninya. Iya. Saya kira itu tidak masalah, terkecuali dia melakukan sesuatu yang di luar kebenaran atau berkata-kata dengan kata-kata yang negatif, sehingga yang kita lihat seperti yang Pak Marex sudah memberikan jawab. Yang pertama, Just No Limit, dia kan gamer, tapi Pak Marex bilang dia itu anak Tuhan. Meskipun hal umum yang dia lakukan, tetapi dia ada menyelipkan kata-kata yang sangat memberkati. Saya suka ikut channel dia. Selalu dia bilang puji nama Tuhan, pokoknya mengeluarkan kata-kata yang dia bilang terima kasih Tuhan. Dia tidak malu-malu untuk menyuarakan bahwa saya ini Kristen. Sebaliknya, tadi yang dijawab sama Pak Marex juga, ada para hamba Tuhan yang akhirnya jatuh di dalam perdebatan dan menjadi cibiran. Kalau kita melihat juga lebih keluar bagaimana kita melihat orang yang menonton video kita, lalu mereka menanggapi, saya kira pun pasti ada negatif, ada positifnya. Kalaupun contohnya saya hamba Tuhan, lalu saya selain contohnya saya akan buat konten di YouTube. Selain di YouTube, saya akan kasih banyak waktu pelayanan. Tetapi saya melakukan channel di YouTube semata-mata untuk mencari tambahan dana saya. Gitu ya. Saya juga harus kreatif menghidupi diri saya supaya saya nggak tergantung buat orang atau tidak tergantung dengan jemaat yang saya layani. Apalagi jemaat yang saya layani notabene orang yang sederhana. Contoh, saya akan berusaha mencari dana tambahan. Maka itu saya akan melakukan channel yang bisa membuat orang itu tertarik. Contoh saya akan bikin prank, tapi prank itu prank yang tidak terlalu fatal, tidak mencoreng nama baik status saya hamba Tuhan, ataupun saya akan buat cover lagu-lagu dunia, tapi punya nilai-nilai yang positif. Ada beberapa lagu yang bisa kok kita lihat dia punya nilai positif meskipun itu lagu dunia. Asal jangan contoh Cinta Satu Malam ya, janganlah kayak gitu. Itu pasti udah salah kan? Iya. Kira-kira Pak Marex, kalau kita minta tanggapan dari orang, pasti orang ada tanggapan positif sama negatif. Iya. Selagi baik, kenapa tidak? Itu sih dari saya, Pak Marex. Terima kasih. Itu tidak bertanya ya, tapi saya hanya mau menanggapi sedikit aja. Begini, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Reli itu memang relatif benar, tetapi kalau misalkan kita mau bertanya, kita hamba Tuhan kalau nyanyi lagu rohani, dosa tidak? Tidak. Pantas tidak? Tidak pantas. Karena apa? Status kita, itu yang saya tekankan. Status kita itu ganda, orang percaya, hamba Tuhan. Kita harus pikirkan bahwa ketika kita melakukan sesuatu, apakah jadi contoh enggak? Teladan enggak? Buat orang lain.
Kalau misalkan orang lain yang tidak punya status sebagai hamba Tuhan, tapi dia mampu jadi berkat, kenapa kita hamba Tuhan yang punya kewajiban untuk melakukan hal yang itu, kenapa kita tidak lakukan? Kira-kira demikian. Itu yang jadi penekanan saya, sehingga saya sebenarnya tidak mau katakan bahwa menyanyi lagu rohani itu dosa. Enggak, bukan dosa. Masalah pantas tidak pantasnya itu. Ya, itu yang bisa saya tambahkan sedikit untuk menanggapi. Sebenarnya bukan pertanyaan tadi, itu pendapat Pak Reli, tapi saya hanya mau menanggapi itu dan mau menekankan hal itu. Oke, terima kasih. Silakan kembali moderator. Baik, sanggahan dan pertanyaan sekaligus dari Pak Reli tadi mengakhiri sesi tanya jawab kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya, dan juga terima kasih untuk Bapak Marek yang sudah menjawab dan menambah ilmu kita pada malam hari ini tentang media sosial. Baik, karena waktu kita juga terbatas, agar tidak berlama-lama lagi, saya berikan kesempatan untuk Bapak Marek menyampaikan closing statement. Ya, karena ini kita sudah lewat 5 menit sebenarnya. Jadi saya singkat aja. Jadi gini Bapak Ibu dan teman-teman, saya mengajak kita semua untuk kita masuk di media sosial dengan tidak melupakan status kita sebagai hamba Tuhan, untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kita dalam memberitakan Injil, agar banyak jiwa juga boleh diselamatkan. Masakan kita saja yang mau merasakan keselamatan itu, sehingga tapi kita tidak mau orang lain pun merasakan hal yang sama seperti kita. Jadi gitu, saya mau supaya kita penuhi media sosial dengan konten-konten yang baik, yang positif, yang dapat mencerminkan karakter Kristus dari semua video kita, walaupun bukan renungan yang kita sampaikan, tapi melalui pola hidup kita, flow kita bersama keluarga, ketika kita bisa memberikan contoh teladan, kenapa tidak kita bagikan kepada orang lain, supaya orang lain pun bisa diberkati dan percaya juga kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya kira itu yang menjadi closing statement kita. Saya harap ini bisa menjadi stimulasi kita untuk mari kita sama-sama bergandengan tangan masuk di media sosial, jangkau banyak jiwa yang saat ini memerlukan Kristus. Tuhan Yesus memberkati, salam diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Baik teman-teman dan juga Bapak Ibu, terima kasih untuk malam hari ini boleh menyempatkan waktu mengikuti seminar, dan juga kita boleh belajar bersama-sama dalam seminar yang boleh dilakukan oleh Dewan Mahasiswa STT Providensia Adonai. Kami juga berterima kasih untuk Bapak Marek yang boleh menyampaikan materi pada malam hari ini. Baik, kita akan menutup semua seminar kita pada malam hari ini, namun sebelumnya, jika ada pengumuman dari Ketua Dewan Mahasiswa, dipersilahkan. Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Pertama-tama, saya mewakili Dewan Mahasiswa STT Providensia Batu mengucapkan banyak terima kasih buat partisipasi dari Bapak Ibu, teman-teman yang boleh mengikuti acara kami. Tujuan kami ini melakukan seminar ini hanya untuk memperlengkapi Bapak dan Ibu, bahkan teman-teman, untuk dapat menyiapkan diri menggunakan waktu yang ada, terlebih khusus di situasi seperti ini, di tengah-tengah pandemi COVID ini, kita saling menguatkan sesama kita saling mengabarkan Injil kepada sesama kita bagi yang membutuhkan, bukan cuma orang Kristen, tapi orang yang non-Kristen, supaya mereka sama-sama mengenal Tuhan. Itu tujuan kami untuk melaksanakan event ini, dan nantikan seminar-seminar kami lagi dengan beberapa pembicara-pembicara yang lain dengan tema-tema yang menarik, yang dapat memberkati kita, menyerami kita di tengah-tengah pandemi COVID ini. Terima kasih juga buat Pak Marek sebagai pembicara. Tuhan Yesus memberkati, biarlah apa yang Pak Marek sampaikan buat kita bisa menjadi bekal tersendiri, dan kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menjadi pelayan Tuhan, bisa menjadi saksi Kristus di dunia ini melalui media sosial. Dan satu informasi terbagi kami, bagi Bapak Ibu semua, nanti grup seminar kita akan dibubarkan jam 9 malam. Jadi sebelum jam 9 malam, kami akan mengirimkan foto bersama dan juga materi dari presentasi Bapak Marek nanti. Terima kasih, itu aja yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita akan foto bersama. Kami minta kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya dan berikan senyum terindah agar kita bisa berfoto. Yang masih belum mengaktifkan kamera, tolong diaktifkan.
Ya, untuk Kak Wilson, tolong diperhatikan senyuman yang lain supaya bisa difoto. Baik, Bapak Ibu, berhubung ada 2 slide, jadi senyumannya dan posisi fotonya ditahan dulu biar semua dapat. Dari hitungan ketiga. Oke, siap-siap. Oke, ini slide yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Masih tetap senyum dengan senyum yang sama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah? Oke, baik, kita akan menutup seminar kita pada malam hari ini dalam doa. Kami minta kesediaan Bapak Willy untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini. Terima kasih seminar yang boleh diadakan. Kiranya seminar ini menjadi bekal kami ke depan dalam menggunakan sosial media dan menyadari jati diri kami sebagai hamba Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami boleh bergandengan tangan bersama-sama menyampaikan misi Tuhan, visi Tuhan di dalam dunia ini untuk menyampaikan Injil Tuhan dimanapun kami berada saat ini, Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa. Berkati hamba-Mu Pak Marex yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Berkati dalam tugas dan tanggung jawab yang dia emban saat ini. Berkati juga semua Dewan Mahasiswa yang telah mengadakan ini. Tuhan berkati semua kami yang hadir dimanapun kami berada. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Tuhan terus juga memberkati kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami senantiasa menggunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu kami selanjutnya, acara kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, makasih Bapak Ibu. Semuanya. Makasih. Selamat malam. Pak Marex, thank you. Iya, terima kasih.